Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Masih semangat kan untuk belajar Qur'annya? Sudah murojaah kah pagi ini? Insya Allah semuanya sudah murojaah ya. Oh iya, afwan jiddan. Kemarin harusnya Ustazah masuk di hari Senin dan Selasa. Namun karena ada sesuatu hal, jadi Ustazah minta untuk menggantinya di jam yang kosong. Dan alhamdulillah wali kelas 4 kalian sangat baik. Ustazah bisa diizinkan untuk ngisi hari ini. Nah, insya Allah pagi ini kita akan belajar membaca surah An-Nasr dan latihan sifat huruf nun sukun. Nah, untuk materi pagi ini nanti akan dijelaskan oleh guru kita Ustazah Nabila atau yang biasa disapa dengan Kak Nabila. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas sifat-sifat huruf nun. Ya, huruf nun mungkin kurang lebih sama seperti huruf N dalam bahasa Indonesia. Tapi pasti ada perbedaannya. Kalau kita lihat sifat-sifat huruf nun ini kurang lebih sama atau mirip seperti sifat-sifat huruf mim, ya. Dimana dari segi 6 sifatnya itu persis seperti sifat-sifat huruf mim. Tapi bedanya adalah dari segi makhrajnya. Makhraj mim dari bibir, tapi makhraj nun dari pinggir lidah. Ya. Sebelum kita lebih lanjut lagi tentang sifat-sifat huruf nun, kita latihan dulu bagaimana cara pelafalan huruf nun. Na, ni, nu, an. Na, ni, nu, an. Perhatikan baik-baik sahabat Quran, ketika kita melafalkan huruf nun, yaitu ada beberapa sifat yang perlu kita perhatikan. Adalah yang pertama huruf sifat jahar. Jahar ini artinya nafas yang ditahan. Jadi an. Jadi ketika melafalkan huruf nun tidak ada anginnya keluar. An, na, ni, nu, tidak ada. Dan juga ada sifat tawassut, ya, yaitu ketika melafalkan huruf nun khususnya ketika sukun, dia tidak terlalu tidak ada harus ditahan suaranya en atau terlalu dikendorkan suaranya en, tapi tengah-tengah, yaitu tawassut atau bainiyah, yaitu antara terlalu tidak ditahan suaranya dan juga terlalu kendor. Jadi tengah-tengah. An. Oleh karena itu sahabat Quran, kalau kita mendengar para imam ketika membaca surat Al-Fatihah di ayat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, seperti itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus Maliki Yaumiddin. Nah, ada ketika nun sukun khususnya jelas sekali sifat tawassut ini atau sifat bainiyah, yaitu nunnya agak sedikit dikendor tapi jangan terlalu. Terus sifat ketiga adalah sifat istifal. Istifal itu pangkal lidah tidak bertemu langit-langit. Jadi tidak boleh no, enggak, tapi na, seperti itu. Dan juga ada sifat infitah, yaitu sebagian besar dari permukaan lidah, permukaan lidah adalah tidak menyentuh atau tidak mendekati ke langit-langit. Jadi bukan no, tapi na, seperti itu. Terus yang sifat kelima adalah sifat idlaq, yaitu keluarnya huruf nun ini dengan secara lancar dan ringan. Sifat yang terakhir adalah sifat gunnah, di mana sifat huruf nun dengan sifat huruf mim di sifat gunnah ini adalah sama. Jadi kalau kita melafalkan huruf nun, kita perhatikan na, ada getaran di bagian rongga hidung. Jadi kalau kita melafalkan huruf nun maupun harakat fathah, kasrah ataupun dhamma ataupun sukun, itu ada na, ada getaran di bagian rongga hidung. Tapi kalau dia sukun, kita tidak bisa melanjutin makhraj nun. Jadi udah seperti itu. Apalagi kalau misalnya nunnya bertasydid, itu tidak bisa lanjutin karena memang di sini fokus sukunnahnya ada di bagian rongga hidung. Sebelum kita lanjut lagi, kita akan baca bersama-sama ya sahabat Quran surat An-Nasr. Perhatikan setiap huruf nun di surat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Perhatikan di ayat pertama idza jaa nasru, ya. Jangan sampai huruf nun terpengaruh dengan huruf shad yang setelahnya yaitu tebal. Jadi yang nasru. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf nun, yaitu karena huruf nun memang huruf tipis, ya. Jadi bisa cepat terpengaruh dengan huruf-huruf yang tebal yang sebelumnya ataupun setelahnya. Kalau kita perhatikan di surat ini, idza jaa nasru, jangan jangan nasru, tapi nasru. Nasru tetap huruf nun tipis, shad pun tetap tebal seperti dan memiliki sifat-sifat yang tebal. Nasru. Jangan nasru, enggak, tapi nasru seperti itu. Terus idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa. Nah, di situ gunnahnya lebih jelas sekali. Sifat jaharnya jelas dan juga sifat gunnahnya jelas, dan juga jangan lupa gunnah di situ 2 harakat. Wa ra'aitan nasa. Terus yadkhuluna. Ya, perhatikan huruf nunnya, nun fathah na. Yadkhuluna. Na, dan juga perhatikan cara melafalkan huruf nun yang fathah, kasrah ataupun dhamma itu keluarnya dengan cara lancar dan ringan. Terus di ayat terakhir innahu, ya, innahu kana tawwaba. Perhatikan perbedaan antara huruf nun yang ketika bertasydid dan yang tidak bertasydid. Perbedaannya adalah penekanan suara. Jadi kalau gunnah itu dia lebih lebih tegas lagi, innahu. Terus kana lebih keluarnya huruf nun ini lebih lancar dan ringan. Mudah-mudahan sahabat Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mendalami belajar huruf-huruf dan latihan huruf-huruf agar bacanya sama seperti bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.